Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al-hadits aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Janabal kurama wal fudola, para alim, para ulama, para kiai, segenap pengurus K3S Kecamatan Sumber Gempol yang saya muliakan, super khusus Bapak Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Sumber Gempol UPASP. Asmane lengkap sinten Pak? Bapak Darmajid. Ingkang kita muliakan. Tepangaken nami kula Yasin, Pak. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, seluruhnya yang hadir yang saya muliakan. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Walaupun tadi sudah berulang kali, karena rahmat dan nikmat Allah tidak bisa dihitung, maka bersyukurnya pun kita juga harus berulang kali pula. Di antara teman-teman kita, saudara kita, banyak yang terkena COVID-19, bahkan ada yang menemui ajalnya, sementara kita masih diberi kesempatan sehat walafiat. Maka kita harus bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua, sebagai etika, dalam hadis qudsi Allah menyatakan la uzkaru illa wa tuzkaru ma'i. Kata Allah, tidaklah disebutkan aku kecuali disebutkan pula engkau Muhammad menyertai sebutanku. Maka setelah tahmid, etikanya wajib baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, syamsid duha Muhammad, badrid duja Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Amma ba'du. Selanjutnya, bagi yang sudah kenal mudah-mudahan lebih akrab, yang belum kenal saya kenalkan lagi. Dulu saya di Ngunut terkenal Yayas Permati, di Indo TV terkenal Kang Kaji, tapi setelah itu kembali HM Yasin Bisri di Komisi A DPR Tulungagung. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini pandemi COVID-19 secara global itu belum dinyatakan berakhir. Bahkan Indonesia, terutama di Jakarta, itu peningkatannya semakin pesat. Ini artinya apa? Artinya menurut subjektivitas pemahaman saya bahwa Allah masih menguji kita dengan makhluknya yang bernama pandemi COVID-19. Ini salah satu dari bagian yang diberi nama musibah.
Maka saya ingin mengajak kita semuanya kembali belajar. Belajar dan terus belajar, karena yang belajar bukan hanya murid-murid kita, siswa-siswa kita, anak-anak kita, tetapi kita juga tetap harus belajar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Maka saya mengajak kita semuanya bersama-sama belajar dari COVID-19. Kita belajar dari Corona. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, fakta di lapangan, reaksi masyarakat, reaksi setiap orang itu berbeda-beda menyikapi merebaknya pandemi COVID-19. Ini kalau kita berusaha untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan reaksi orang, maka secara global saya ingin menyampaikan sangat tergantung dengan faham setiap orang. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan secara global faham manusia terhadap sebuah realita itu setidaknya ada 3. Ini sering saya sampaikan di pesantren-pesantren, di majelis taklim jamaah binaan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, karena ini penting. Yang pertama, model faham Jabariyah. Yang kedua, faham Qadariyah. Dan yang ketiga, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita berada di mana, yang bisa menilai kita sendiri. Faham Jabariyah itu berpedoman kepada sebuah konsep dalam Al-Quran, Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun, yang artinya apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Faham Jabariyah ini sangat meyakini bahwa segala sesuatu itu sangat tergantung dengan kehendak Allah semata. Sehingga orang yang mengikuti faham Jabariyah ini di dalam menjalani hidup dan kehidupan itu tidak pernah mempunyai rasa was-was dan takut, saking yakini bahwa manusia ibarat seperti wayang yang hanya bisa bergerak, hanya bisa melakukan kegiatan, hanya mendapatkan sesuatu kalau oleh dalangnya itu digerakkan dan diberikan sesuatu, tanpa dikehendaki oleh sang dalang. Wayang itu tidak bisa apa-apa. Pedomannya sangat kuat. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Ini ada sisi positif dan negatifnya juga. Yang kedua, Qadariyah. Pedoman yang dipakai juga dari Al-Quran. La yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubahnya sendiri.
Faham Qadariyah mempunyai anggapan segala sesuatu itu tergantung kita, tergantung manusianya. Karena Allah menggantungkan takdirnya atas usaha manusia. Ini dua paham ini bertolak belakang reaksinya terhadap sebuah kejadian. Dalam hal ini terkait dengan corona. Qadariyah itu sisi positifnya sangat patuh dan taat kepada pemerintah. Tetapi sisi negatifnya adalah mudah was-was, mudah cemas, mudah khawatir. Karena berpedoman Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubahnya sendiri. Menyikapi dengan corona, dia senantiasa mengikuti himbauan pemerintah karena sebagai bentuk ikhtiar, bentuk usaha untuk menjauhkan diri dari corona. Dia selalu pakai masker karena pemerintah menghimbau supaya memakai masker. Dia senantiasa menjaga jarak dengan siapapun karena memang pemerintah menghimbau untuk menghindari penyebaran virus corona. Kita harus menjaga jarak setidaknya 1,5 meter atau bahkan bisa lebih, minimal 1 meter ya. Yang ketiga, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Itu tertib. Karena apa? Dia meyakini dengan ikhtiar ini Allah akan menghindarkan kita dari corona. Kalau kita tidak mematuhi aturan ini, kita nanti akan terkena corona. Berarti ini sisi positifnya patuh taat kepada pemerintah, tetapi sisi negatifnya keweden. Jadi karo koncone jaga jarak, nyanti pakai masker. Bahkan karo bojone barang yo pakai masker yo jaga jarak. Bojone malam Jumat wis jamu STMJ barang. Moro nyedek sing wedok. Awas, jaga jarak, corona. Makanya sampune awet. Orang yang seperti ini, Qadariyah, itu gopok takut, was-was, wedi. Bahkan kadang-kadang ora umum. Bodoh ya ora buka lawang tenan. Karo bojone gak salaman, bahkan turu ae sewang-sewangan. Itu Qadariyah. Karena apa? Ketakutan. Lah kenapa kok ketakutan? Karena corona yang pangapunten diyakini benar-benar ada, tapi keberadaannya tidak bisa dilihat oleh mata. Akhirnya terus sanuke. Enek wong nak krungu suarane wong wahing, wajing, ngono kae lho langsung takut. Saya itu punya saudara, pernah kakak saya, ini kalau video jadi nanti diunggah kakak saya melihat, maaf ya Kang. Ada satu kakak saya itu lebih takut dengan corona daripada kena guna-guna. Kelihatannya terjebak dalam paham Qadariyah. Takut sekali. Ada acara reuni keluarga, kita mengadakan mengikuti protokol kesehatan dari anjuran pemerintah karena kemarin itu pas PSBB itu. Jadi masih bisa mengadakan kegiatan, kita laksanakan protokol kesehatan. Ya, kita jaga jarak, kita pasang hand sanitizer, tempat cuci. Tapi kakak saya itu ketika kumpul dengan saudaranya itu nyisih dewi, ra teko ki sungkan, teko ki wedi sanuke.
dan lain panjang pokoknya. Itu karena apa? Saking takutnya. Jangan. Saya ulangi, sisi positif paham qadariyah adalah sangat patuh dan taat kepada pemerintah sebagai bentuk usaha ikhtiar untuk menghindari corona. Tetapi sisi negatifnya qadariyah adalah dia menjadi was-was, takut, panik, khawatir dan cemas. Padahal cemas, khawatir, takut itu justru akan menurunkan imun dalam tubuh. Jadi orang gini-gini iki kaya wong gering. Sangke wedine karo corona. Sebab kelingan kabeh rumah irama sing jeneng corona itu kan boleh menyanyi Pak ya. Membuat orang ngeri toh nggih. Yang ngeri itu biasanya yang qadariyah ini. Kengerian yang mencekam, tepuk tangan dulu dong. Melanda segenap alam, kala makhluk itu datang menyerang dan mematikan. Dia tak terlihat mata, tak bisa diraba, namun sangat menakutkan seluruh manusia. Dia itu ada, tapi nggak bisa dilihat mata, nggak bisa diraba. Ibu bisa diraba enggak? Kalau ibu bisa Pak ya. Corona yakin adanya karena sudah banyak korban mulai dari Wuhan sampai dengan poluan. Ada itu, tapi nggak bisa dilihat mata. Akhirnya apa? Takut. Sanue. Ini yang memahami atau yang mengikuti paham qadariyah, maka rawan menjadi orang yang penakut, cemas, khawatir dan was-was. Beda dengan yang Jabariyah. Jabariyah itu pedomannya tadi apa? Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Diugemi tenan, digojer, dicekel tenan. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Sikapnya terhadap corona losbel, kawandel lah. Corona aku ya percaya lek enek, tapi lek pancen jatai kenek masuk delik nyang lubang semut ya panggah kenek. Lek jatrai ndak kenek ya panggah ndak kenek. Apa ndadak nggawe masker berang, ndadak jaga jarak berang, ndadak cuci tangan barang. Mas yo gawe masker, jaga jarak, cuci tangan. Lek jatrai oleh jatah kenek ya panggah kenek. Masa ini nyusewu, masa wong ngarepe salat jamaah kok dilarang? Jajal sampean jawab, salat jamaah saya napa awon? Awon apa saya? Saya napa saya? Krono jamaah saya, ayo podo dilakoni wae. Ora perlu wedi karo corona. Jangan takut kepada corona, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku namanya Jabariyah, kendele kliwat alias los. Niku namine Jabariyah. Dadi lek ene wong gopok keweden niku jenenge qadariyah. Lek gopok kendel sampai ngentai pemerintah niku namine Jabariyah. Anjenengan sing pundi? Qadariyah napa Jabariyah? Yang ketiga inilah yang tengah-tengah, namanya faham ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang ngambil Al-Quran itu rasa setengah-setengah, karo-karone diambil dipadukan. Juga menggunakan konsep Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Juga memakai konsep la yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yo ikhtiar usaha untuk menghindar
tetapi menyerahkan hasil akhirnya kepada Gusti Allah, ada tawakal. Akhirnya outputnya orang yang ahli sunnah wal jamaah sedang-sedang saja. Lek cara wong antru ngistilahne ndelok dalam tanda kutip ndelok. Kapan kita harus memakai masker, kapan kita jaga jarak, kapan kita delok situasi dan kondisi alias sikon. Kena nggih? Dados toleransi dan komunikasi. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus kita sosialisasikan kepada masyarakat pendidikan kita, sesama guru. Kita juga harus memberikan pemahaman yang ahlu sunnah wal jamaah ini biar tidak terlalu takut dan supaya tidak mengikuti paham yang Jabariyah sembrono, tetapi ahlu sunnah wal jamaah. Sisi positif daripada Jabariyah ini, dia karena sangat yakin pasrah ngalah, imunnya kuat. Sisi negatifnya dia ngentai pemerintah. Kalau orang yang bukan PNS barangkali tidak seberapa. Ini kalau dilakukan oleh yang PNS kan ya bahaya. Ini wong PNS digaji pemerintah, mosok nggak patuh dan taat pemerintah gara-gara memedomi paham Jabariyah. Maka yang selamat yo ahli sunnah wal jamaah. Pas dibutuhin rapat-rapat ngene iki yo itu yo menerapkan protokol kesehatan, pakai masker. Dapat sih kok dicepot, sok-sok tanggis, sok tak cepot. Namanya ahli sunnah wal jamaah. Loh, kan pangapunten. Ya saya pakai dari awal tadi. Tapi ketika ngap karbon dioksidanya terlalu banyak dan kembali nanti bisa semaput saya. Nah, semaput kok mulai tidak sido. Maksudnya tidak sido tutup. Ini kadang-kadang saya pakai, kadang tidak. Tapi yang benar sebenarnya ya harus dipakai terus. Ini kan berganti-ganti. Tapi ini makanya ya, diperkecualikan ketika kita sudah ngapit. Saged dipun pahami ya. Nah, yang pertama, bagaimana sikap kita menyikapi pandemi COVID-19, terutama sebagai PNS, sudah tepat apabila kita berpedoman kepada konsep ahlu sunnah wal jamaah. Tetap mematuhi, patuh, taat kepada pemerintah. Sekarang sudah ada 5M. Kalau yang 2020 itu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sekarang Ustadz Imam Ansori, Ahmad Ansori, sekarang 5M. 1 tetap, 2, 3 tetap, ditambah yang ketiga dan 4. Apa Ustaz? Menjauhi kerumunan yang nomor 4. Yang kelima adalah membatasi mobilitas dan membatasi loro menghindari kerumunan, menjauh mengurangi, sing nomor 5 mengurangi. Ya pokoknya mengurangi mobilitas. Ora keluyuran. Nah, termasuk ke tempat wisata dan sebagainya. Ini kan nih pandemi ini sampun mungkin rekreasi kok dijak gitu. Ini 5M. Ini insya Allah kita sebagai orang yang mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah, patuh taat kepada pemerintah satu sisi lain juga yakin bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Artinya kita jangan juhud, jangan angas. Ada yang ekstrim, teman kita, saudara kita mengatakan tidak seluruhnya salah, tetapi saya mengatakan tidak seluruhnya benar. Bahwa corona adalah tentara Allah.
yang diutus untuk menghancurkan orang-orang yang ahli maksiat. Itu ya termasuk ekstrim. Kuwi kebanteren tembone kleru. Corona dikatakan tentara Allah, barangkali ya saya taslim. Tetapi ketika dikatakan bahwa tentara Allah untuk menghukum orang-orang yang ahli maksiat, engko dhisik faktanya faktanya orang-orang yang ahli maksiat memang banyak yang terkena, ya, tapi bukan hanya dia, bahkan orang-orang yang ahli taat, ustadz, penghafal Al-Quran, juga banyak yang terkena. Kalau konsep yang dikatakan oleh orang yang ekstrim tadi itu dibenarkan secara keseluruhan, bahwa Corona adalah tentara Allah yang diutus untuk menghancurkan orang-orang yang ahli maksiat. Apa iya kiai ustadz sing kena ahli maksiat? Yang benar apa? Yang benar ya ini musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang oleh Allah dikehendaki, baik yang ahli maksiat maupun yang ahli taat. Hanya saja kita mempunyai klasifikasi terkait dengan sebutannya. Musibah, bala, bencana apabila mengenai kepada orang yang ahli maksiat bisa jadi itu sebagai hukuman. Tetapi apabila menimpa orang yang ahli taat bisa jadi menjadi ujian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, walanabluwannakum, lan yakti temen-temen bakal nguji sapa ingsun Allah ing sira kabeh bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Bisa jadi corona merupakan bagian dari syai'in tersebut. Minal khaufi, nyatane saking rasa wedi, rasa takut. Betul tidak? Corona meneror kita menjadi orang yang takut apa tidak? Membuat orang takut. Wal ju'i, dan kelaparan. Gara-gara corona ra iso nyambut gawe. Nek sing PNS toh tambah gajian. Nah sing orang PNS karena corona kegiatan ekonominya menjadi terhambat, maka lapar. Wal ju'i, sampai Satpol PP ditukari karo pedagang kaki lima sing ini kok. Ini ujian dari Allah. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, harta bendanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqsin lan sudo minal amwali, saking pira-pira bandani sira kabeh, wal anfusi, dan nyawa tidak sedikit yang meninggal karena corona. Was samarat, juga buah-buahan. Ketika ada bala, ada ujian, musibah seperti itu, Allah merekomendasikan kepada seluruh umatnya, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi menghadapi corona ini kita harus sabar. Seperti apa orang sabar itu sikapnya terhadap musibah? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Inna temen setuhune kita iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah, wa inna lan temen setuhune kita ilaihi maring Gusti Allah iku raji'una wong kang bakal bali-bali kabeh. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Maka ketika mendapati sebuah kondisi pandemi global COVID-19 sampai 21 niki, kita harus sabar menganggap ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menyampaikan kepada murid-murid kita, kepada siswa-siswa kita bahwa pandemi COVID-19 ini adalah ujian dari Allah bagi orang yang taat, hukuman bagi yang ahli maksiat, dan peringatan bagi orang yang ya rodok lali. Iya, kan ada 3. Bagi yang benar-benar ahli maksiat, ini sebagai hukuman. Kepada yang benar-benar taat, itu ujian. Tetapi yang taat kemudian toleh-toleh terus arepe lali sithik, peringatan. Nah, ini oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kesabaran di dalam menghadapi corona ini dibutuhkan dan kita harus evaluasi diri. Siapakah kita? Insya Allah saya meyakini kula lan panjenengan sedaya tidak termasuk yang dihukum diazab oleh Allah, karena semuanya sepakat salah satu upaya untuk menghindari corona adalah memakai masker. Walaupun sebenarnya kalau kita membaca dan mengikuti statement-statement dari para ahli virus, corona itu, yang pangapunten nih, kalau salah tolong dikoreksi. Ukurannya teramat sangat kecil. Kalau hanya masker saja yang bisa dilewati oleh udara, angin, ketika kita menghembus masih bisa menembus. Ini virus corona sebenarnya masih bisa masuk. Artinya masker itu tidak serta-merta bisa menghadang virus itu sendiri, betul tidak? Tetapi faktanya tidak ada yang menolak. Seluruh dunia, pemerintah di seluruh dunia, baik di Wuhan, Cina, sampai di Amerika yang katanya superpower itu, anjuran pemerintahnya ya pakai masker. Sing biyen bodoh luk-lukan cadar itu, sekarang tanpa cadar pakai masker. Seakan-akan ini Allah ingin menyampaikan pesan, tutupan. Kalau bahasa Indonesia yang baik, tutuplah mulutmu. Lek bahasa Jawa itu apa, Bu? Tutupan. Masuk napa mboten ngeten iki? Karena apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Dengan corona, Allah itu ingin membungkam cangkem wong sak donya. Kenapa? Mungkin mayoritas penduduk dunia itu ya kuwi mungkin. Kakean omong, kabeh omongan sing nglarakne atine wong liya. Mencaci, memaki, menggunjing, ghibah, munggah derajat petenah. Apalagi kalau sudah bersentuhan dengan agenda kepentingan politik. Faktanya di negara kita betul tidak? Menjelang pilpres, menjelang pilkada, menjelang pil-pilan,
media sosial ini jejak digitalnya nggak bisa dipungkiri. Sekarang wis bar pilihan presiden barang kadang-kadang yusik. Betul tidak? Lah ini menurut analisis saya kok cangkem wong sandonya iki orang yang dikendaleni. Bisa jadi corona akan terus bertahan dan oleh Allah akan dipertahankan. Mungkin ini hanya analisa loh, okay? Kalau misalnya tentara Allah yang namanya corona ini ditugaskan untuk mengingatkan umat manusia supaya menjaga cangkemnya. Selama ini lesan-lesan, mulut-mulut manusia tidak dikoreksi, nggak dandani, arek betah-betahan, betah coronane, apa betah? Gaya masker. Dari ini betah cangkem aneh. Ini hanya seandainya. Jadi maka salah satu upaya yang harus kita lakukan dalam rangka untuk segera Allah menarik corona itu, ya kalau memang salah satu hikmahnya kita diingatkan untuk menjaga lisan, ya kita, terutama para pemimpin-pemimpin, itu segera nobati lisan yang terlanjur melakukan kesalahan-kesalahan dan memperbaikinya dengan yang baik. Wong Kanjeng Nabi saja dawuh, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Manut awi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi ing Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Falyakul mongko becik ngucapo sapa man khairan ing ucapan kang bagus au liyasmut utawa drapun becik menengo sapa man. Terjemah langsungnya kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu saya terjemahkan iman kepada hari akhir itu pengen munggah swarga ora kecemplung neraka. Falyakul khairan, seyogianya kita mengucapkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, berzikir, membaca kalimat tasbih, istighfar. Auliasmut, kalau tidak bisa berbicara yang baik, sebaiknya diam. Tadi sudah saya sampaikan, selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisan. Sekarang ini loh proses hukum gara-gara lisan sedang dan masih berjalan. Bukan orang lain, saudara kita sesama muslim, karena lisannya mencaci, memaki, menggunjing, menfitnah, terus nama malah jenengnya menghujat, ujaran kebencian lewat media sosial diupload. Sekarang ini masih menjalani proses hukum di penjara. Kau usah tak sebutnya kabeh wis ngerti. Masa lo neng media sosial diunggah nang YouTube barang. Lo kok mau isuk-isuk ijan sak pole lo. Wajan godhong. Gitu. Ajang godhong Pak, ajang godhong Bu, ajang godhong. Ya Allah, jangan buka ketik ajang godhong klemetku. Ini faktanya di antara kita, saudara kita, kadang-kadang yang statusnya itu sejajar dengan Pak Guru, Bu Guru, Pak Ustadz. Ustadz kadang-kadang macak gus barang, lisannya tidak terjaga. Ya mungkin karena salah satunya ada agenda politik yang membuat
Dia lupa. Jelas nggih? Salah satu hikmah daripada merebaknya wabah virus corona pandemi COVID-19 ini, mungkin Allah menyampaikan pesan kepada kita, jaga lisan. Sebab lisan ini mbak no koyong ini ngalah nih. Pedang. Ada tuh lagunya Roma Irama itu? Boleh saya menyanyi? Saya akan menyanyi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sebuah lagu. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Loh, nggih napa nggih? Sekarang lesan kita diwakili oleh jari. Neng Twitter, neng Facebook, neng Instagram, saiki eneh Telegram. Lesan kita diwakili jari kita untuk menyusun sebuah kalimat yang bisa dibaca oleh orang lain dan juga bisa mengakibatkan orang lain tersinggung, juga sakit hati, yang pada akhirnya juga menimbulkan masalah besar. Lho nggih napa nggih? Nah, makane monggo kita berusahalah mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 ini, salah satunya adalah dengan menjaga lisan.